Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini kita akan mencoba menganalisis apa yang perlu disiapkan untuk belajar logaritma. Pertama, kita coba pahami dulu apa itu logaritma. Logaritma adalah inverse dari perpangkatan. Artinya, logaritma ini adalah kebalikan dari sistem perpangkatan. Bentuk umum logaritma adalah A log B sama dengan C, di mana A kita sebut dengan bilangan basis atau bilangan pokok, B itu numerus, C itu besar suatu pangkat. Intinya ABC itu adalah angka. Baik, sekarang kita mulai. A log B sama dengan C sebenarnya bisa dirubah menjadi A pangkat C sama dengan B. Artinya, bentuk A log B sama dengan C, kita akan mencari sebuah nilai, yakni C, di mana C itu adalah pangkat dari A. Jika kita analogikan dengan bahasa sederhana, A pangkat berapa sama dengan B. Contoh, ada soal 2 log 8 sama dengan C. Jika kita ingat konsep sebelumnya, ini akan berbunyi 2 pangkat berapa sama dengan 8. Jadi 2 pangkat C sama dengan 8. Berapa nilai C itu? Maka kita tahu C itu adalah 3. Karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Dengan contoh sederhana ini, kita bisa menemukan bahwa agar kita bisa belajar logaritma dengan baik, kita harus menguasai materi tentang perpangkatan. Misal 2 pangkat 3 itu bermakna 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Nah, dalam perpangkatan sendiri masih ada banyak bentuk yang harus dikuasai. Ada yang pangkat positif, ada yang pangkat negatif, ada juga sifat angka yang berpangkat 0. Ada lagi pangkat pecahan maupun bentuk akar yang bisa dirubah ke dalam bentuk pangkat pecahan. Nah, jika kita sudah menguasai semua jenis-jenis perpangkatan ini, kita tentunya akan lebih mudah menentukan variasi-variasi soal lain dari logaritma. Dan kita coba tarik lebih jauh lagi ke belakang. Jika kita ingin menguasai perpangkatan, artinya kita juga harus menguasai tentang perkalian. Ya, perkalian. Perkalian ini adalah kuncinya. Jika kita belum paham perkalian, tentu kita akan sulit memahami perpangkatan. Dan siswa harus betul-betul menguasai operasi hitung ini. Operasi hitung yang mulai dikenalkan dari jenjang SD. Akan sangat berdampak saat kita belajar logaritma di jenjang SMA jika siswa belum menguasai operasi hitung ini. Guru juga harus bisa menganalisa hal ini. Tentunya dalam belajar logaritma, perpangkatan dan perkalian sangat penting dikuasai oleh siswa. Sehingga ketika ada suatu pertanyaan dari siswa, guru bisa mengejarnya. Sebenarnya siswa ini kesulitannya di mana? Apakah memang perpangkatannya atau memang masih belum mahir dalam perkalian? Jadi kita kembali kepada topik logaritma. 3 hal ini saling melengkapi agar kemampuan siswa dalam menyelesaikan latihan tentang logaritma bisa lebih tepat. Nah, jadi kita bisa simpulkan, untuk belajar logaritma, siswa harus paham tentang perpangkatan. Untuk paham perpangkatan, siswa harus paham tentang perkalian. Nah, sekarang kita asumsikan siswa sudah paham perkalian, paham perpangkatan, dan sudah siap belajar logaritma. Logaritma sendiri memiliki banyak sifat-sifat. Ada lebih dari 10 sifat yang ada di sini. Sifat dalam logaritma ini muncul saat konsep utama logaritma, yakni A log B sama dengan C, ketika dikembangkan dengan semua sifat operasi hitung, maka muncullah sifat-sifat ini. Kesalahan guru dalam menjelaskan sifat-sifat, langsung menyajikan semua sifatnya dan dianggap ini adalah rumus yang wajib dihafal. Namun, esensinya dari rumus adalah membantu siswa. Jika malah sebaliknya yang terjadi, maka kita perlu analisa apa yang salah dari strategi kita mengajar. Oke, kita balik ke topik. Logaritma dengan sifat yang ada, kita akan coba
menyajikan satu soal dengan model yang mungkin tidak umum. Nah, ini ada soal 8 pangkat 2 log 5. Wah, soal ini sepertinya nampak sulit begitu ya. 8 pangkat 2 log 5. Namun saat kita bisa kembali kepada esensi sifat logaritma, sebenarnya soal ini tinggal kita cocokkan saja dengan sifat logaritma yang ada. 8 pangkat 2 log 5 itu mirip dengan sifat A pangkat A log X sama dengan X. Dari sifat ini kita harus mengajak siswa berpikir kritis agar nanti ketemu hasilnya yakni berupa X. Syarat utamanya A dengan pangkatnya A log X itu harus sama. Artinya mereka harus mulai berpikir kritis nih. 8 dengan 2 nantinya harus sama. Karena kita sudah asumsikan siswa sudah paham tentang perpangkatan, maka siswa akan mudah mengubah 8 itu sebenarnya 2 pangkat 3. Sehingga bentuknya menjadi 2 pangkat 3 dikali 2 log 5. Nah, bentuk seperti ini kita bisa cari lagi di sifat logaritma. Ternyata bentuk ini mirip dengan bentuk A log X pangkat N sama dengan N kali A log X. Namun kita harus rubah pola pandang kita yang biasa dari kiri ke kanan, sekarang dari kanan ke kiri. Jadi N kali A log X itu sama dengan A log X pangkat N. Jadi kita abaikan 2 yang di bawah dulu. 3 kali 2 log 5 itu bisa dirubah menjadi 2 log 5 pangkat 3. Nah, dari hal ini kita sudah bisa mengaplikasikan sifat yang kita pakai pertama tadi. A pangkat A log X sama dengan X. Yang sekarang bentuk yang sudah kita sederhanakan 2 pangkat 2 log 5 pangkat 3. Artinya A dengan A-nya sudah sama. 2 dengan 2 sudah sama. Maka hasilnya adalah X, yakni 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 sendiri adalah 125. Jadi saat kita mencoba menyelesaikan soal logaritma, hal pertama yang harus kita kuasai adalah perkalian. Baik dari operasi hitungnya maupun sifat-sifat dari perkalian. Berikutnya adalah perpangkatan. Kembali lagi kepada konsep logaritma, yang mana logaritma adalah inverse atau kebalikan dari perpangkatan. Sifat perpangkatan ini wajib kita kuasai. Dan yang berikutnya tentu materi dari logaritma itu sendiri. Contoh pada soal seperti ini, 8 pangkat 2 log 5 sama dengan 5 pangkat 3 ketika diselesaikan, itu menggunakan 2 sifat dari logaritma. Harapannya dengan adanya konten ini kita bisa menganalisis agar kita bisa menguasai logaritma. Apa yang harus kita siapkan? Pertama jelas materi tentang perpangkatan, dan jauh ditarik sebelumnya kita harus betul-betul menguasai tentang perkalian. Nah, dari semua alur pengerjaan logaritma ini sebenarnya ada satu hal lagi yang perlu dimiliki oleh seorang pelajar, yakni daya nalar. Daya nalar itu sangat penting dimiliki oleh para pelajar, khususnya saat belajar matematika. Karena pada prinsipnya, belajar matematika dengan berbagai materi tidak hanya bisa diselesaikan dengan satu rumus saja, tapi ada berbagai alternatif, semuanya tergantung pada daya nalar siswa. Begitupun contoh yang coba saya sampaikan dari awal sampai akhir, itu hanya alternatif kecil saja. Dan saya yakin semua pelajar pasti punya pendekatan berbeda dalam menyelesaikan logaritma. Dan lebih maksimal lagi jika cara yang digunakan adalah cara yang kalian temukan sendiri. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat ya konten kali ini. Intinya jangan pernah menyerah untuk belajar. Semangat belajar matematika!